1460 tujuan akhir. Markas besar perjanjian suci. Han Xiao berteleportasi. Di bawah tatapan terkejut semua orang, dia melewati koridor yang rumit dan tiba di ruang kurungan Destiny's Child. Destiny's Child, yang berendam dalam larutan, terbangun. Dia mencondongkan tubuh lebih dekat dan meletakkan tangannya di dinding bagian dalam wadah. Han Xiao tersenyum dan meletakkan telapak tangannya di atas wadah. Kali ini, seorang eksperimen berjalan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Yang Mulia Bintang Hitam, apa pesanan kamu kali ini? Lepaskan Destiny's Child. Han Xiao mengerutkan mulutnya. Penguji tercengang dan berkata dengan tidak pasti, apakah kamu bercanda? Jika kita melepaskannya, akan sangat sulit untuk menangkapnya lagi. Lepaskan. Han Xiao menggelengkan kepalanya. Meskipun kamu juga pemimpin kesepakatan suci, yang terbaik adalah jika Yang Mulia Beiger memberikan perintah secara pribadi. Tidak apa-apa, aku sudah memberitahunya. Han Xiao menunjukkan pesan Beiger dan menepuk bahu peneliti. Aku mengerti. Penguji tidak mengerti, tetapi dia tetap melakukan apa yang diperintahkan. Dia menghentikan pengoperasian perangkat stabilisasi informasi dan menyingkirkan wadah penyimpanan, menghapus semua batasan pada Destiny's Child. Destiny's Child akhirnya terpapar ke dunia luar, tetapi dia tidak segera memasuki formulir informasi dimensi tinggi untuk melarikan diri. Sebaliknya, dia melayang di samping Han Xiao dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, seolah terkejut bahwa dia dibebaskan. Kamu telah banyak membantu aku. Aku percaya bahwa kebebasan adalah hadiah yang cukup bagus. Han Xiao tersenyum dan mengangkat tangannya untuk menunjukkan tanda Destiny's Child di punggung tangannya. Juga, kami sudah membentuk koneksi. Aku hanya berharap kamu dapat membantu aku untuk terakhir kalinya. Dengan sedikit pertukaran kesadaran, Destiny's Child mengerti apa yang dimaksud Han Xiao. Dia mengangguk ringan, dan tubuhnya perlahan berubah menjadi bentuk informasi dimensi tinggi, menghilang tanpa jejak. Apakah ini benar-benar tidak menjadi masalah? Jika kita tidak mengendalikan Destiny's Child, dan membiarkannya memicu gangguan status informasi lagi, lebih banyak anak akan lahir, sang eksperimen tidak bisa tidak berkata. Tidak apa-apa, itulah yang aku harapkan. Han Xiao melambaikan tangannya. Dia telah menjalin hubungan dengan Destiny's Child, dan kesadaran mereka dapat berkomunikasi kapan saja. Dia berharap untuk menggunakan hubungan informasi antara Destiny's Child dan banyak anak-anaknya untuk membentuk jaring besar, membentuk titik jangkar informasi baru. Selain itu, dia curiga bahwa Destiny's Child tidak sederhana. Sejak dia memasuki alam semesta sisi gelap, dia tampaknya telah secara tidak langsung terjerat dengan Destiny's Child. Dia memiliki perasaan bahwa Destiny's Child mungkin bukan entitas kemampuan esper primal murni. Kalau tidak salah, Destiny's Child memiliki mekanisme kemampuan khusus. Dia mungkin memiliki semacam hubungan khusus dengan kesadaran universal sisi gelap. Dia bahkan mungkin salah satu inkarnasi bawah sadar dari kesadaran universal sisi gelap. Han Xiao berpikir dalam hati. Dia memakai raja dan menghilang. Suatu hari kemudian, di ruang konferensi eselon atas Tanah Suci Supers. Ada lebih dari 10 Beyond Grade A di ruangan itu, dan Aurora duduk di kursi utama, mempertahankan postur saudara perempuannya. Rambutnya yang panjang diikat, dan wajahnya yang agak bulat dan indah berusaha mempertahankan ekspresi serius. Aku sudah meninjau laporan baru-baru ini. Aku menemukan bahwa hasil pekerjaan kamu tidak memenuhi harapan kuartal sebelumnya. Meskipun Tanah Suci Super memiliki posisi yang stabil sekarang, kami adalah kekuatan yang telah didirikan hanya beberapa tahun. Ini bukan waktunya untuk bermalas-malasan. Aku harap semua orang dapat mengambil pekerjaan mereka dengan serius. Aurora memasang wajah datar dan mengkritik orang-orang yang hadir. Pertemuan ini sudah berlangsung selama beberapa waktu. Dia telah memprakarsai pertemuan skala kecil ini untuk mendorong beberapa eselon atas agar mereka tidak mengendur. Black Star belum bertanggung jawab baru-baru ini, dan Aurora telah bertindak sebagai pemimpin untuk waktu yang lama. Sekarang, dia juga telah membangun beberapa prestise. Selusin orang yang hadir memberikan wajahnya dan diam-diam menerima kritik. Setelah berbicara sebentar, Aurora akhirnya berhenti dan berkata dengan nada lebih lembut, baiklah, itu saja untuk hari ini. Aku harap semua orang dapat kembali dan mengawasi departemen masing-masing dan menyampaikan pesan aku. Rapat dibubarkan. Semua orang mengangguk dan meninggalkan ruangan. Baru saat itulah Aurora mengendurkan tubuhnya, tidak lagi mempertahankan sikap cerdas dan cakapnya. Dia menggerutu pada Han Xiao karena tidak melakukan apa-apa dan pergi melalui pintu lain. Setelah semua orang pergi, sosok virtual Han Xiao muncul di ruangan itu. Dia melihat ke arah di mana Aurora pergi dan tersenyum lega. Meskipun Aurora suka bertingkah muda di depannya, mereka sebenarnya seumuran. Han Xiao cukup senang melihat Aurora bertindak bermartabat dan serius. Sekarang, dia kurang lebih memiliki aura seorang pemimpin, dan dia tidak lagi membutuhkan orang lain untuk melindunginya. Dia bukan lagi gadis kecil yang membutuhkan perlindungan. Han Xiao menggelengkan kepalanya dan tersenyum sebelum berjalan-jalan. Sebuah lagu lemah tiba-tiba terdengar, dan Han Xiao mengikuti suara itu ke atap. Fei Din berpegangan pada Chen Xing, dan mereka berdua sedang berkencan. Mereka menempel satu sama lain seolah-olah direkatkan bersama.
Soul Swapper telah memisahkan jiwa mereka sejak lama, tetapi pengalaman hidup sebagai satu telah memungkinkan mereka berdua untuk mengetahui kepribadian satu sama lain bahkan jika mereka terpisah. Mereka hanya membutuhkan satu pandangan untuk menebak apa yang dipikirkan orang lain. Tidak ada dinding hati yang tidak bisa dipahami oleh keduanya, yang ada hanya pemahaman diam-diam dari belahan jiwa. Han Xiao masih ingat alasan Fei Din dan Chen Xing hidup berdampingan. Seolah-olah mereka telah bertemu dengan takdir, dan pada akhirnya, itu menjadi teka-teki yang cocok dengan kehidupan mereka. Selama ini, hidupnya berjalan mulus, dan itu juga karena keberuntungan Fei Din. Medali militernya, sebagian kecil darinya adalah karena Fei Din. Seorang pemenang dalam hidup. Han Xiao melihat mereka dari jauh dan meninggalkan atap dengan tenang. Dia tidak bisa tidak memikirkan Hila. Omong-omong, dia dan Hila telah bertemu satu sama lain karena takdir juga. Pada hari pertama dia datang ke sisi gelap alam semesta, dia sudah membentuk ikatan dengan Hila. Saat itu, mereka masih musuh. Dia tidak menyangka bahwa mereka akan saling mendukung dan bepergian bersama hingga hari ini. Dengan pikiran, Han Xiao tiba di kediaman Hila. Dia telah membangun rumah di samping ruang kultivasi tingkat lanjut. Meskipun sekarang damai, dia tidak mengendur. Hila baru saja menyelesaikan putaran pertama pelatihannya, jadi dia meninggalkan ruang pelatihan. Dia kembali ke kamarnya dan kerangka binatang aneh menyerupai anjing dan kucing menerkamnya. Wajah Hila yang biasanya acuh tak acuh menunjukkan senyum manis. Dia membungkuk dan mengambil kerangka binatang kecil itu, membelai tulangnya yang halus dan putih. Binatang kecil itu meregang dengan nyaman di lengannya. Han Xiao memiringkan kepalanya, terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Hila memelihara hewan peliharaan. Meskipun hewan peliharaan ini tampak sedikit menakutkan di matanya, di mata Hila, yang mengendalikan kekuatan kematian, binatang kerangka kecil ini mungkin cukup imut. Seperti kata pepatah, kecantikan terletak di mata yang melihatnya. Melihat Hila perlahan bermain dengan hewan peliharaannya, Han Xiao merasa sedikit aneh. Membesarkan hewan peliharaan sepertinya bukan sesuatu yang akan dia lakukan. Di matanya, kepribadian Hila selalu kuat dan dingin. Dia mengejar kekuatan yang lebih besar dan tidak akan membuang energinya untuk hal-hal yang tidak perlu, membuat orang menjauh darinya. Sekarang dia punya hobi. Yah, punya hobi membuatnya lebih menjadi orang normal. Ini bagus. Dia akhirnya menemukan minat dalam hidup. Han Xiao berbalik dan pergi. Dia berjalan-jalan di sekitar Tanah Suci Super dan mengamati kehidupan berbagai Beyond Great As. Dia melihat banyak Beyond Great As yang tidak lagi perlu berkelahi dengan orang lain dan fokus pada karir mereka. Seolah-olah sebagian besar dari mereka telah menemukan kedamaian dan ketenangan yang sudah lama tidak mereka rasakan. Segera, Han Xiao tiba di departemen bisnis dan melihatnya ramai. Di kantor, sekelompok eksekutif mengantri untuk menerima instruksi Sorokin. Dia melihat lebih dekat dan melihat bahwa tubuh Sorokin memancarkan cahaya redup, dan dia dalam kondisi kebangkitan. Wajahnya penuh energi, dan semangatnya tinggi saat menyusun rencana bisnis dengan tertib. Di bawah kepemimpinan Sorokin, perkembangan ekonomi Tanah Suci Super setelah berkembang pesat. Sorokin merasa seolah-olah dia telah bertemu musim semi kedua dalam karirnya, dan dia akhirnya menemukan panggung untuk menunjukkan kekuatannya. Tidak lama kemudian, Han Xiao berjalan melewati semua departemen dan akhirnya tiba di alun-alun. Ada patung dari semua Beyond Great As di sana. Tatapannya menyapu patung semua orang, dan pengalaman yang dia miliki dengan Beyond Great As selama beberapa dekade terakhir muncul di benaknya. Di bawah kerja keras dirinya sendiri dan beberapa puncak Beyond Great A telah berubah dari tumpukan pasir lepas menjadi kumpulan manfaat yang terjalin erat. Penciptaan Tanah Suci Super memberi setiap orang tempat perlindungan, menjadi saksi buah dari kerja keras mereka selama beberapa dekade. Meskipun ada beberapa permusuhan di antara mereka, pada akhirnya, ratusan patung ini mewakili Beyond Great A yang telah berjuang bersamanya selama beberapa dekade. Mereka bisa dianggap sebagai kawan yang pernah bertarung bersama. Kami dapat dianggap sebagai mitra. Han Xiao memejamkan mata dan samar-samar merasakan jangkar informasi baru dihasilkan. Dia kemudian berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, semua Beyond Great A di Super Holy Land tiba-tiba merasakan sesuatu dan melihat ke arah di mana Han Xiao menghilang. Setengah hari kemudian, Han Xiao, sebagai tamu tak diundang, tiba di wilayah perlombaan mekanik. Perlombaan mekanik bukanlah hal yang asing bagi seorang jagoan besar seperti Han Xiao, dan mereka menyambutnya. Seorang mekanik muda keluar untuk menerima mereka dan membawa Han Xiao ke kamar tamu. Yang mulia bintang hitam, bolehkah aku bertanya mengapa kamu ada di sini? Begitu dia duduk, mekanik muda itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku ingin bertemu Manison dan menyusulnya. Han Xiao tersenyum. Di antara banyak rekan Beyond Great A, Manison adalah yang paling spesial. Mereka berdua telah jatuh cinta selama beberapa dekade, dan Han Xiao bahkan telah mewarisi banyak kemampuan Manison. Karena itu, Manison memiliki posisi khusus di hati Han Xiao. Dia merasa bahwa Manison mungkin bisa membawakannya jangkar formulir informasi baru, jadi dia datang berkunjung. Namun, mekanik muda ini menggelengkan kepalanya dan menolak permintaannya. Maaf,
Yang Mulia Bintang Hitam. Kaisar Mekanik Yang Mulia akan melakukan penelitian tertutup untuk waktu yang lama. Tidak ada pengunjung yang diizinkan. Aku juga. Guru aku sudah menginstruksikan aku, terutama kamu, jawab mekanik muda dengan hati-hati. Orang ini benar-benar tidak menyembunyikannya sama sekali. Aku pikir hubungan kami telah banyak mereda. Han Xiao kemudian menilai pemuda di depannya dan bertanya. Kamu murid Manison. Siapa namamu? Izinkan aku memperkenalkan diri secara resmi. Aku adalah murid baru yang diterima guru aku 2 tahun lalu. Nama aku Marigo Morgan, dan untuk sementara aku bertanggung jawab atas urusan perlombaan mekanik untuknya. Salam, Yang Mulia Bintang Hitam. Orang ini mengangguk dengan sopan. Dia benar-benar menerima siswa baru dan bahkan tidak memberi tahu aku. Han Xiao kagum. Melihat Manison tidak mau bernostalgia, Han Xiao tidak ragu dan menyatakan niatnya untuk pergi. Sesampainya di Moon Platform, Han Xiao hendak naik ke kapal dan pergi ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa jangkar formulir informasi baru telah dibuat. Dia melihat kembali ke kedalaman wilayah perlombaan mekanik dan tersenyum misterius. Dia kemudian menutup palka, mengaktifkan pesawat ruang angkasa, dan melarikan diri keluar angkasa. Pada saat yang sama, jauh di dalam wilayah perlombaan mekanik. Manison, yang berada di pengasingan mempelajari teknologi, mengangkat kepalanya dan melihat ke arah yang ditinggalkan Han Xiao melalui dinding. Dia tidak banyak bicara dan menundukkan kepalanya untuk melanjutkan penelitiannya. Orang yang menyebalkan. Gurun bintang kuno, sebuah planet mati tertentu. Cahaya bulan hijau menggantung di langit, dan bumi hitam yang retak dalam keheningan abadi. Tidak ada sehelai rumput pun yang terlihat, dan bahkan tidak ada sedikit pun warna hijau. Kadang-kadang, bangunan yang rusak terlihat tertancap di tanah, dan bagian-bagian yang muncul dipenuhi dengan jejak erosi angin yang berbintik-bintik. Ukiran indah sudah buram, dan ada juga patung orang yang tergeletak di tanah. Beberapa hanya memiliki setengah kepala, sementara yang lain hanya memiliki setengah tubuh. Area ini tampaknya merupakan reruntuhan kota terbengkalai yang terkubur oleh waktu. Sebuah pesawat ruang angkasa kecil melayang 1 meter di atas tanah, memancarkan bidang biru muda yang mencakup puluhan kilometer, menyediakan energi jarak jauh dan fungsi pendukung kehidupan. Pesawat ruang angkasa perak emas memiliki bagian depan yang sempit dan bagian belakang yang lebar, membentuk bentuk segitiga. Armor luarnya juga diukir dengan lambang Tanah Suci Super, Tentara Bintang Hitam, dan Pulau Naga Terapung. Ini adalah pesawat ruang angkasa kelas atas khusus yang belum diproduksi secara massal oleh Departemen Logistik Tentara. Itu dilengkapi dengan semua jenis teknologi mutakhir dan dapat menembus batas kecepatan warp level 5 untuk mencapai level 17.7. Itu cukup mahal. Pada saat ini, di bawah bidang pendukung kehidupan pesawat ruang angkasa, sekitar 500 meter di bawah tanah, 2 sosok perlahan berjalan melalui reruntuhan seperti labirin. Ini adalah reruntuhan ibu kota dinasti kelima, dan juga sisa-sisa terakhir orang-orang Tersren. Peradaban mereka musnah di penghujung era penjelajahan, dan para pemulung kemudian menggali beberapa benda kuno, yang memungkinkan reruntuhan peradaban ini kembali terlihat terang. Omong-omong, mereka tidak beruntung. Siapa yang mengira bahwa planet induk mereka pernah menjadi tempat peristirahatan sekelompok binatang galaksi raksasa bertahun-tahun yang lalu. Kebangkitan binatang purba membawa bencana bagi peradaban mereka. Harrison membelai ukiran buram di dinding istana bawah tanah saat dia berbicara. Jenny memeluk anak itu dan mendengarkan dengan penuh minat. Jenny sudah melahirkan seorang anak. Setelah memulihkan diri di Floating Dragon selama beberapa bulan, keinginan Harrison untuk berpetualang tumbuh, dan Jenny juga tidak bisa tinggal diam. Keduanya langsung berangkat. Dengan menggunakan koneksi mereka mengambil pesawat ruang angkasa mutakhir dari Departemen Logistik Tentara secara gratis dan menjelajah kemana-mana. Karena mereka membawa seorang anak, tidak cocok bagi mereka untuk pergi ke tempat-tempat yang terlalu berbahaya. Maka, Harrison memutuskan untuk mengajak Jenny berkeliling situs arkeologi. Untuk alasan ini, ia secara khusus bergabung dengan Dewan Penelitian Ruang Waktu dan membaca catatan sejumlah besar peradaban yang hilang. Dia bertekad untuk menjadi pemandu wisata yang baik. Mereka bertiga saat ini mengenakan pakaian mekanik eksplorasi antar bintang generasi baru yang diproduksi oleh tentara. Itu bisa menahan semua jenis lingkungan yang ekstrim, dan setelan mekanik bayi dibuat khusus, dan bahkan memiliki serangkaian fungsi seperti stabilitas mental, tidur, dan penggantian popok otomatis. Harrison berhenti di depan deretan patung yang rusak, menunjuk ke mereka, dan tersenyum. Ini adalah istana bawah tanah yang dibangun oleh Raja Tersren terakhir untuk raja-raja masa lalu ketika dia masih muda. Di mata orang biasa, dia membangunnya untuk menghormati raja-raja sebelumnya, tetapi kenyataannya, menurut catatan di beberapa buku, dia membangun istana bawah tanah ini untuk menutupi terowongan alami yang berada jauh di bawah tanah. Ada binatang kuno muda di dalam, dan dia ingin menjinakkannya secara diam-diam. Dia ingin menggunakan kekuatan eksternal ini untuk mematahkan cengkeraman yang dimiliki Pangeran Bupati atas otoritasnya. Kedengarannya membosankan, bukan? Ini juga perjuangan politik yang membosankan di istana, tetapi kamu pasti tidak akan bisa menebak apa yang terjadi. Dia secara tidak sengaja membangunkan lebih banyak binatang purba dan menghancurkan peradaban. Jenny penasaran.
Haha, tebakanmu salah. Dia membangunkan binatang purba ini, tetapi dia jatuh cinta padanya. Karena gen khusus dari binatang purba, semakin dekat Raja Tersren terakhir dengan binatang purba, semakin garis keturunannya bermutasi. Pada akhirnya, dia berubah menjadi binatang purba baru di majelis pengadilan dan secara pribadi memimpin binatang purba itu untuk menghancurkan ibu kota. Apakah cinta ini melampaui spesies? Atau apakah ini petunjuk mental dari binatang purba? Mata Jenny melebar. Meskipun penanggalan antar spesies sangat umum, itu masih cukup berdampak untuk mendengarnya. Harrison menggelengkan kepalanya. Aku tidak yakin. Hanya orang yang terlibat yang tahu. Lalu apa yang terjadi? Setelah itu, binatang purba yang tertidur bangun satu demi satu dan melarikan diri ke langit berbintang. Raja Tersren terakhir tidak ditemukan. Beberapa mengatakan bahwa dia menghilang ke langit berbintang dengan binatang purba. Beberapa mengatakan bahwa dia tinggal bersama pasangannya di reruntuhan planet induknya dan berkeliaran di tanah mati ini selamanya. Kedengarannya agak romantis, kata Jenny. Haha, kita bahkan mungkin bisa menemukan mayat mereka di sini. Inilah tujuan eksplorasi kami. Harrison tertawa. Mereka berdua mengobrol dengan santai saat mereka masuk lebih dalam ke istana bawah tanah. Sebagian besar waktu, Harrison yang berbicara, sementara Jenny yang mendengarkan. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di ujung istana bawah tanah. Ada sebuah terowongan yang terhalang oleh batu. Harrison dengan santai menghancurkan bebatuan dengan pukulan, memperlihatkan tangga rusak yang turun secara diagonal. Dia masuk bersama Jenny, dan setelah berjalan cukup lama, mereka akhirnya sampai di ujung. Itu adalah ruang seperti gua. Dua kerangka binatang saling berpelukan seolah-olah mereka terbaring mati di pelukan satu sama lain. Mungkinkah ini Raja Tersren terakhir dan rekannya? Jenny penasaran. Aku pikir begitu. Sepertinya mereka memutuskan untuk tinggal di sini untuk menemani satu sama lain dan tidur bersama selamanya. Mata Harrison berbinar. Dia merekam serangkaian video, mengambil beberapa tulang, dan menyimpannya. Dia berencana membawa mereka kembali untuk penelitian. Namun, tepat pada saat ini, tanah tiba-tiba bergetar. Mereka berdua merasakan gua itu bergetar, dan getarannya berangsur-angsur menjadi lebih besar. Segera, tanah mulai bergetar. Boom! Suara urat bumi yang bergerak bisa terdengar. Itu semakin keras dan keras, seperti bumi bergemuruh. Apakah itu runtuh? Jantung Harrison berdetak kencang, dan dia segera terbang kembali bersama Jenny. Namun, di tengah jalan, seluruh istana bawah tanah runtuh. Honglong-long batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh, mengisi semua celah. Melihat ke bawah dari atas, tanah langsung runtuh, berubah menjadi kawah besar. Namun, tepat pada saat ini, medan gaya dengan cahaya hijau samar tiba-tiba turun dari langit, merobek permukaan planet ini. Di bawah bimbingan medan gaya, bola tanah bundar pecah dari tanah dan terbang jauh sebelum akhirnya mendarat di samping pesawat ruang angkasa. Bola bergetar, dan tanah serta batu di atasnya jatuh, memperlihatkan perisai biru bundar. Armor Harrison dan dua lainnya bisa merasakan dampak dari dunia luar, jadi mereka secara otomatis membuka perisai mereka. Adegan kecil ini tidak dapat menyebabkan kerusakan pada mereka, dan mereka bertiga sama sekali tidak terluka. Kali ini, Ames yang mengenakan gaun hitam, mendarat dari langit dan melayang di depan mereka bertiga. Dengan ekspresi tak berdaya, dia berkata dengan ketidakpuasan. Bagaimana kamu bisa begitu ceroboh? Aku melihat bahwa kamu dikubur hidup-hidup saat aku tiba. Karena kamu mengandung seorang anak, jangan pergi ke tempat berbahaya seperti itu. Ahem, kecelakaan, kecelakaan. Harrison merasa malu. Meskipun mereka tidak akan terluka dalam keruntuhan, masih perlu waktu bagi mereka untuk memanjat keluar. Dia tidak berharap Ames melihat mereka, yang membuatnya sangat malu. Jenny, di sisi lain, tidak banyak bereaksi. Dia telah berkencan dengan Harrison selama lebih dari setahun, dan mereka telah dikubur hidup-hidup 7 atau 8 kali. Bagaimanapun, dia tidak akan terluka, dan dia sudah terbiasa. Dengan kekuatan luar biasa, definisi bahayanya jelas berbeda dari orang biasa. Jenny tidak takut mengambil risiko kecil dengan anaknya, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Kak, bagaimana kamu menemukan kami? Philip tiba-tiba muncul dan duduk di bahu Ames, mengacungkan jempolnya. Tentu saja karena aku, Ham. Aku bisa menemukan semua pesawat luar angkasa yang diproduksi oleh tentara, Ham. Baiklah, aku hampir lupa bahwa Black Star memberi kamu wewenang untuk memobilisasi kecerdasan buatan tentara. Lalu mengapa kamu mencari kami secara pribadi? Tidak bisakah kita berbicara melalui komunikator? Kenapa kamu mengganggu waktu kita bersama? Jenny melengkungkan bibirnya. Ames menoleh untuk melihat anak yang sedang tidur di pelukan Jenny, senyum lembut di wajahnya. Aku merindukan keponakanku. Tidak bisakah aku datang dan melihatnya? Cepat, biarkan aku bermain dengan anak itu. Jangan pikirkan itu. Apakah kamu tidak tahu seberapa berat tangan kamu? Setiap kali aku memberikannya kepada kamu, kamu tidak tahu bagaimana menghargainya sama sekali. Kamu tidak peduli jika itu bukan anak kamu, kan? Jenny langsung keberatan dan berbalik untuk melindungi anak yang ada di pelukannya. Namun, Ames tidak mendengarkannya.
Mengabaikan keberatannya, dia mengendalikan medan kekuatannya dan mengambil anak itu dari tangannya. Kemudian, dia membuka setelan mekanik dan menggunakan jari-jarinya untuk menggosok wajah gemuk anak itu, membangunkan anak itu. Hai, bersikaplah lebih lembut. Jenny meraih lengan Ames dan berteriak pada Harrison, apa yang masih kamu lakukan di sana? Datang dan bantu. Harrison tersenyum pahit. Para suster bertengkar, jadi dia tidak berani ikut campur. Apa yang kamu tahu? Aku menggunakan energi aku untuk membersihkan tubuhnya dan membangun fondasi yang baik untuknya. Ames mengabaikan Jenny dan terus mengusap wajah bayi itu. Meskipun dia mengendalikan kekuatannya, dia tidak memiliki pengetahuan parenting, jadi dia tetap membuat bayinya menangis. Jenny tidak bisa menang melawan kekuatan Ames, jadi dia tidak punya pilihan selain membujuk anak itu. Apakah kamu tidak menyukai anak-anak? Kenapa kau selalu menggangguku? Hanya karena aku tidak menyukai mereka sebelumnya bukan berarti aku masih tidak menyukainya. Ames bahkan tidak berbalik dan terus menggoda anak itu, akhirnya membuatnya tertawa. Jenny berkata dengan sedih, jika kamu menyukainya, kamu bisa memilikinya sendiri. Kenapa kau selalu bermain dengan anakku? Apa gunanya menghabiskan begitu banyak usaha? Apakah kamu tidak punya satu di sini? Ames berkedip. Mulut Jenny berkedut. Terkadang, dia benar-benar tidak tahan dengan gaya lugas Ames. Dia terdiam beberapa saat sebelum bertanya dengan rasa ingin tahu. Omong-omong, sudahkah kamu memikirkan apakah kamu ingin memiliki anak dengan Black Star atau tidak? Dia menyebutkannya lebih dari sekali, tetapi kamu tidak pernah menanggapinya. Aku belum memikirkannya. Mari kita pikirkan lagi. Ames agak ragu-ragu. Kakakku yang baik, sudah berapa lama kamu memikirkan ini? Jenny terdiam. Meskipun kalian memiliki umur panjang, masih harus ada hasil dari semua pemikiran, kan? Hanya Black Star yang memanjakanmu. Jika itu orang lain, mereka mungkin bahkan telah menciptakan balapan pada usia ini. Mendengar ini, Ames meliriknya dan mendecakkan lidahnya dengan heran. Bukankah kamu selalu tidak senang aku menerima Black Star? Mengapa sekarang kamu mendesak aku untuk bereproduksi dengannya? Jenny mengerutkan bibirnya dan tidak berbicara. Di masa lalu, dia memang tidak senang bahwa Han Xiao bersama dengan Ames, tetapi sekarang setelah dia memiliki seorang anak, dia berharap Han Xiao bisa membuat Ames tidak bisa bangun dari tempat tidur setiap hari sehingga dia bisa bahagia. Kehidupan. Dengan cara ini, dia dan anaknya tidak akan diganggu oleh Ames. Bas. Ruang sedikit bergetar, dan Han Xiao keluar dari kehampaan. Kenapa kamu di sini juga? Ames menoleh dan terkejut. Kamu meminjam otoritas Philip. Tentu saja, aku menerima berita itu. Han Xiao mengangkat bahu. Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Ames menyipitkan matanya dan berkata dengan nada aneh. Dia masih ingat apa yang terjadi terakhir kali dan masih memiliki beberapa emosi di hatinya. Bisnis aku selesai untuk saat ini. Aku datang untuk menemanimu. Han Xiao tersenyum. Apakah kamu pikir aku membutuhkan kamu untuk menemani aku sekarang? Ames membesarkan anak Jenny dan mendengus. Han Xiao menatap anak itu dan melihat Jenny menatapnya. Dia segera berjalan ke depan, meraih pakaian anak itu, dan meletakkannya di tangan Jenny. Dia tersenyum dan berkata, karena kamu sangat menyukai anak-anak, mari kita miliki juga. Kamu melakukannya lagi. Ames melihat sekeliling. Bukankah aku menolakmu? Han Xiao memeluk pinggang Ames seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Dia tersenyum dan berkata, tidak peduli berapa kali kamu menolak, aku akan bertanya lagi dan lagi sampai kamu setuju. Tak tahu malu. Aku pikir orang besar sepertimu tidak akan terobsesi dengan keturunanmu. Aku tidak berharap kamu masih begitu vulgar. Ames tidak melepaskan diri dari pelukan Han Xiao. Dia hanya meletakkan tangannya di dada Han Xiao dan sedikit bersandar, tidak membiarkannya mendekat. Han Xiao merenung selama beberapa detik sebelum berbicara dari lubuk hatinya, dunia ini penuh dengan pasang surut. Tidak peduli siapa kita membutuhkan sesuatu untuk menopang keberadaan kita, baik itu cita-cita, keyakinan, atau perasaan. Aku sudah membuat pilihan. Biarkan semuanya memasuki era baru, mengubah kita menjadi keberadaan yang unik. Tidak akan ada lagi siklus, jadi aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Aku hanya berharap bahwa aku memiliki tempat lain di dunia ini yang tidak akan pernah aku lupakan. Oh, betapa jarangnya. Kamu benar-benar tahu cara membujuk aku. Apakah kamu tidak cukup mengingat aku? Bukankah lebih baik masuk lebih dalam? Apakah kamu menggodaku? Apalagi, menurutmu apa yang dilakukan tanganku? Mereka berdua telah akrab satu sama lain berkali-kali, jadi mereka tidak malu sama sekali. Saat mereka bertukar pandang, kata-kata mereka menjadi semakin eksplisit. Melihat situasinya tidak terlihat baik, Harrison dan Jenny diam-diam naik ke pesawat ruang angkasa. Mereka dengan cepat menyalakan mesin, dan pendorongnya menembakkan api saat mereka dengan cepat lepas landas. Segera, pesawat ruang angkasa meninggalkan luar angkasa, dan planet ini menjadi semakin jauh. Namun, sebelum Harrison bisa menarik napas, planet di belakangnya tiba-tiba bergetar hebat, dan permukaan planet itu hancur. Sebuah kawah besar yang bisa dilihat dari luar angkasa meledak,
dan gelombang kejutnya menyapu, mengirimkan pasir dan batu yang tak terhitung jumlahnya terbang. Seolah-olah planet ini telah mengalami dampak yang tak tertahankan. Segera setelah itu, planet ini tampaknya telah mengalami pukulan yang tak terlihat. Permukaan planet runtuh, dan seluruh kerak hancur seperti kulit telur. Semua materi runtuh di tengahnya, dan permukaannya menjadi berlubang-lubang. Kedua pesina ini benar-benar mengira kami tidak ada. Jenny marah sekaligus bersemangat, seolah ingin melihat dunia terbakar. Wajahnya merah, dan dia menyemangati mereka di dalam hatinya. Saat berikutnya, cahaya yang menyilaukan meledak, dan planet ini meledak. Boom! Gelombang energi yang intens menyebar dan mencapai ekor pesawat ruang angkasa. Itu bahkan mengaktifkan perisai pelindung dan mengirim pesawat ruang angkasa terbang. Setelah beberapa saat, pesawat ruang angkasa stabil. Harrison menyeka keringat dinginnya dan melihat kembali ke lokasi ledakan planet. Dia menelan ludahnya dengan ekspresi yang rumit. Untungnya, kami berlari cukup cepat. Sayang sekali reruntuhan ini. Beberapa hari kemudian, di planet tempat tinggal di gurun bintang kuno. Terkesiap, wanita ini. Han Xiao berjalan di jalan yang ramai dan melewati kerumunan. Dia mengaktifkan fungsi tembus pandang dan tidak ditemukan oleh orang yang lewat. Dia menggosok pinggangnya dari waktu ke waktu dan bergumam pelan. Tidak mudah baginya untuk menenangkan Ames dan meninggalkan jangkar formulir informasi. Dia akhirnya bisa meninggalkan TKP dan pergi ke planet metropolitan lainnya. Dia berencana untuk berjalan-jalan dan menemukan jangkar formulir informasi baru. Aku sudah memiliki beberapa jangkar formulir informasi pada aku. Aku dapat merasakan bahwa basis formulir informasi aku telah menjadi jauh lebih kuat, tetapi aku merasa seperti aku masih kekurangan sesuatu. Han Xiao melihat sekeliling sambil merenung. Setelah berjalan beberapa saat, dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke depan. Tidak jauh di depan ada toko Wayne Cards. Ada kerumunan besar di pintu masuk, dan ada antrian panjang. Di sampingnya ada poster dirinya, yang di atasnya tertulis nama berbagai toko dan penawaran. Hari ini adalah hari peluncuran seri Black Star. Di depan toko, seorang asisten toko berteriak. Set seri, Bintang Hitam, ini memiliki total 24 kartu, termasuk kartu bintang hitam dari periode waktu yang berbeda. Ada juga 13 kartu baru, semuanya dilengkapi dengan efek holografik. Penampilan, serangan, pertahanan, dan aktivasi efek khusus semuanya memiliki gambar holografik yang berbeda. Nilai koleksinya sangat tinggi, dan ini adalah produk baru yang tidak boleh dilewatkan oleh para fanatik Wayne Card. Hanya ada 8.000 set di toko kami, dan setiap orang hanya dapat membeli paling banyak 2. Ini obral terbatas, di depan toko, antrean panjang orang menggosok-gosokkan tinju dan telapak tangan mereka. Wajah mereka penuh antisipasi, seperti sekelompok daun bawang yang hidup menunggu untuk dipanen. Fas. Ini adalah set pemain tunggal untuk aku. Han Xiao berkedip dan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Meskipun Wayne Cards termasuk sebagian besar orang terkenal di galaksi, hanya ada segelintir dari mereka yang memiliki satu set lengkap untuk diri mereka sendiri, yang menunjukkan betapa mengejutkan popularitasnya di masyarakat galaksi. Omong-omong, bukankah biaya penggunaan potretnya harus dinaikkan tahun ini? Tepat pada saat ini, Han Xiao tiba-tiba merasakan sentakan dalam intuisinya. Dia merasakan jangkar formulir informasi baru, dan ekspresinya sedikit berubah. Tunggu, bisakah Wayne Cards juga menjadi jangkar formulir informasi? Dia dengan cepat menyipitkan matanya dan merasakan beberapa saat sebelum menghela nafas lega. Saat berikutnya, dia membuka visi virtualnya dan langsung menutupi seluruh planet. Kehidupan penduduk galaksi melompat ke matanya. Han Xiao melihat bahwa beberapa orang telah memasang posternya di rumah, beberapa telah membeli patung-patungnya, beberapa menonton film dan serial berdasarkan dia. Semua penghuni galaksi yang terkait dengannya ditandai dan menyala dalam visinya. Jangkar formulir informasi ini berasal dari masyarakat galaksi itu sendiri. Han Xiao merenung. Dia telah membawa perubahan yang tak terhitung jumlahnya ke masyarakat galaksi yang menyimpang dari lintasan kehidupan sebelumnya. Ini semua adalah tanda bahwa dia pernah ke sana. Perubahan yang dia bawa ke dunia ini adalah jangkar formulir informasi. Setelah mengalami semua jenis badai, masyarakat galaksi akhirnya memiliki kedamaian yang telah lama hilang. Di balik kehidupan damai dan bahagia setiap warga galaksi adalah citranya. Rasa hormat dan kenangan semua orang di masyarakat galaksi adalah jangkar formulir informasi terbesar. Saat penghuni galaksi menyala satu demi satu dalam penglihatan virtualnya, Han Xiao merasa bahwa jangkar formulir informasi ini semakin kuat seiring dengan basis formulir informasinya. Han Xiao mengerti. Mungkin ini adalah jangkar formulir informasi yang paling penting, untuk secara pribadi menyaksikan perubahan yang dia bawa ke dunia ini, untuk melihat kehidupan baru yang dia bawa ke banyak orang. Untuk berjalan melalui dunia fana, untuk melihat semua makhluk hidup, untuk melabuhkan dirinya ke seluruh dunia. Kalau dipikir-pikir, apakah ini adegan budidaya abadi atau tulhu? Han Xiao tertawa pada dirinya sendiri sebelum menarik kembali senyumnya. Dia berdiri diam dan sepenuhnya mengaktifkan kemampuan virtualnya. Saat berikutnya, jiwa virtual yang tak terhitung jumlahnya berpisah dan menyebar di sepanjang jaringan kuantum, merenggut nyawa banyak orang.
Penduduk planet-planet menyala satu demi satu, dan penglihatan virtual tampaknya melihat galaksi yang cerah. Jangkar formulir informasi tampaknya telah menyerap nutrisi tanpa akhir dan terus tumbuh. Galaksi Tengah, ruang konferensi tiga peradaban universal. Proyeksi jarak jauh Marbruce dan dua lainnya duduk di belakang meja, saling berbisik dari waktu ke waktu, mata mereka tertuju pada pintu. Aneh, kenapa Black Star belum datang? Aku sudah mengiriminya pesan, tetapi dia belum membalas. Aku ingin tahu apakah dia menerima berita dari pertemuan hari ini. Dia pasti sudah menerimanya. Dia mungkin tidak bisa diganggu untuk menjawab. Baru-baru ini, dia sibuk mempersiapkan konversi formulir informasi. Omong-omong, apa yang perlu dia persiapkan? Aku melihat bahwa Departemen Intelijen baru-baru ini melaporkan bahwa Black Star telah mengunjungi berbagai peradaban dan terus-menerus merilis dan menerima data di jaringan kuantum. Aku ingin tahu apa gunanya ini untuk rencana kita. Aku tidak mengerti, tetapi dia adalah pengguna perangkat perwujudan formulir informasi. Dia pasti tahu apa yang dia lakukan. Mereka bertiga berdiskusi dengan lembut. Selama periode ini, mereka juga telah mempersiapkan konversi dan telah menyelesaikan serangkaian persiapan. Meskipun Han Xiao mengendalikan perangkat perwujudan formulir informasi, itu bukan sesuatu yang bisa segera diaktifkan. Menurut pesan di Sanctum, ada lebih banyak fasilitas pendukung yang diperlukan untuk mengubah seluruh alam semesta sisi gelap. Apa yang dilakukan oleh tiga peradaban semesta adalah menciptakan sejumlah besar fasilitas pendukung untuk perangkat perwujudan formulir informasi dan memasangnya di berbagai area. Cetak biru disediakan oleh Han Xiao, dan semuanya adalah perangkat tambahan yang digunakan untuk meningkatkan transformasi status formulir informasi. Tiga peradaban universal telah menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya untuk memasang bagian-bagian ini, dan perangkat kerasnya telah diselesaikan. Sekarang, mereka hanya memiliki masalah perencanaan secara keseluruhan, yang hanya bisa dilakukan setelah implementasi resmi konversi selesai. Banyak dari ini adalah masalah sepele, tetapi tiga peradaban universal menanganinya dengan baik, jadi Han Xiao memberi mereka semua tugas lain-lain ini. Sementara mereka bertiga mengobrol, pintu tiba-tiba terbuka, dan sekretaris membawa Han Xiao masuk. Dia kemudian pergi dan menutup pintu, meninggalkan ruangan untuk beberapa tembakan besar. Bintang Hitam, kamu terlambat. Kami pikir kamu tidak akan datang hari ini. Marbruce menghela napas lega. Aku sedang mempersiapkan konversi dan tertunda. Han Xiao dengan santai menjelaskan. Mereka bertiga ingin mengatakan sesuatu, tapi tiba-tiba, ekspresi mereka menjadi aneh. Meskipun penampilan Han Xiao tidak berubah, untuk beberapa alasan, mereka merasa bahwa perasaan yang diberikan Han Xiao kepada mereka benar-benar berbeda dari terakhir kali mereka bertemu. Aura bintang hitam memberi mereka perasaan yang tak terlukiskan, seolah-olah mereka sedang menatap lubang hitam. Kamu tampak sedikit berbeda, kata Marbruce ragu-ragu, curiga bahwa itu adalah imajinasinya. Aku telah memperdalam hubungan aku dengan alam semesta sisi gelap. Ini normal. Han Xiao melambaikan tangannya dengan santai. Selama periode waktu ini, ia telah mengunjungi sebagian besar peradaban di masyarakat galaksi dan mengintegrasikan semua makhluk ke dalam hatinya, menyempurnakan jangkar formulir informasi terakhir. Pada titik ini, basis formulir informasinya telah menjadi sangat kuat, membuatnya memberikan kehadiran dari segala sesuatu yang kembali menjadi satu. Han Xiao tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia berhenti sejenak sebelum bertanya. Aku hampir selesai mempersiapkan. Bagaimana denganmu? Teman-teman. Kami lebih cenderung meluangkan waktu untuk memverifikasi semua informasi di Sanctum. Tetapi pada prinsipnya, kami semua bersedia bekerja sama dengan tindakan kamu untuk melaksanakan rencana konversi. Kami hanya kekurangan waktu. Baiklah, transformasi tidak akan terjadi dalam semalam. Mungkin butuh beberapa tahun, atau mungkin butuh puluhan atau bahkan ratusan tahun. Oleh karena itu, semakin awal kita memulai, semakin baik. Ya, kami mengadakan pertemuan dengan kamu sekarang untuk membahas tanggal pastinya. Mereka bertiga mengangguk. Baiklah, mari kita ngobrol. Setelah Han Xiao selesai berbicara, dia menghembuskan napas dengan ringan. Akhirnya aku sampai sejauh ini. Pertemuan kedua pihak tidak berlangsung lama. Pada akhirnya, tanggal ditetapkan setelah 9 tahun. Tanpa diketahui seluruh masyarakat galaksi, nasib alam semesta gelap tempat mereka berada telah diputuskan. Penduduk galaksi yang tak terhitung jumlahnya masih tenggelam dalam kehidupan yang damai dan bahagia. Di tempat-tempat yang tidak dapat mereka lihat, tiga peradaban universal dan Han Xiao diam-diam mempersiapkan transformasi alam semesta sisi gelap menjadi alam semesta sejati. Hari-hari mendekati implementasi resmi dari rencana tersebut. Di era perdamaian yang telah lama hilang, hari-hari berlalu. Matahari terbit dan bulan terbenam, dan waktu mengalir seperti air, tidak pernah kembali. 9 tahun berlalu dengan tenang saat berbagai organisasi besar beristirahat. Urusan masyarakat galaksi telah berubah, dan generasi muda baru telah tumbuh, tetapi tampaknya tidak ada yang berubah. Tiga peradaban universal, Super's Holy Land, dan Superstar Cluster Alliance masih menempati satu sisi dari alam semesta yang dieksplorasi. Hari ini adalah tanggal yang ditentukan, dan juga titik awal untuk nasib alam semesta sisi gelap.
Di Galaksi Tengah, zona terlarang militer yang secara khusus dibangun oleh 3 peradaban universal untuk hari ini. Informasi yang tak terhitung bentuk perangkat penguatan reaksi membentuk formasi padat dan rapi di galaksi. Mereka didistribusikan lapis demi lapis dan membentuk bentuk bola. Han Xiao berada di pusat semua formasi perangkat pendukung, mengambang sendirian di angkasa. Jauh di sana, armada 3 peradaban universal dikelilingi oleh lapisan penjaga untuk mencegah kecelakaan yang mengganggu transformasi Han Xiao. Di kapal utama, proyeksi jarak jauh dari 3 penguasa memandang Han Xiao di luar jendela kapal dengan ekspresi serius. Yang Mulia Bintang Hitam, kami semua sudah siap. Tolong, Marbruce berhenti sejenak, mengambil napas dalam-dalam, dan berbicara di saluran komunikasi. Petik 2. Mulai. Oke, Han Xiao menjawab dengan ekspresi tenang. Tatapan rumit terlihat di matanya. Meskipun dia telah berlatih untuk hari ini lebih dari sekali dalam 9 tahun terakhir, dia tidak bisa menahan perasaan emosional ketika itu benar-benar terjadi. Rencana untuk mengubah alam semesta yang gelap masih menjadi rahasia utama para eselon atas. 3 peradaban universal berharap untuk menyelesaikan masalah pamungkas ini secara diam-diam yang melibatkan kebenaran alam semesta ketika penghuni galaksi yang tak terhitung jumlahnya tertidur. Akan lebih baik jika Dark Universe bisa digabungkan dengan Real Universe tanpa ada yang menyadarinya. Karena itu, Han Xiao hanya memberitahu Ames dan beberapa orang terpercaya lainnya tentang informasi ini. Yang lain terus menjalani kehidupan normal mereka hingga hari ini. Han Xiao menenggelamkan kesadarannya ke dalam tubuhnya, dan dadanya perlahan menyala. Seolah-olah dia telah berubah menjadi terowongan spasial putih, di mana ruang terlipat dan mengerut. Segera, dalam cahaya putih yang menyilaukan, pohon dunia yang berakar di ruang batinnya muncul di dunia luar, memancarkan cahaya hijau yang penuh vitalitas. Han Xiao menundukkan kepalanya dan melihat miniatur pohon dunia. Pikirannya sudah terhubung, dan dia bisa mengaktifkan fungsi pemadatan formulir informasi kapan saja. Namun, pada saat ini, dia berhenti, dan matanya menjadi melamun. Jangkar formulir informasi melintas di benaknya satu demi satu, dan matanya tampak dipenuhi dengan ilusi yang beriak. Seolah-olah dia menggunakan perspektif pihak ketiga untuk menghidupkan kembali ratusan tahun kehidupannya yang aneh dan luar biasa. Adegan terakhir terpaku pada sosok-sosok familiar yang tak terhitung jumlahnya. Ada kenalan lama, musuh yang sudah meninggal, teman sekarang. Aku berharap semua yang terjadi di sini dapat melabuhkan keberadaan aku. Jangan biarkan aku lupa, aku pernah ke sini sebelumnya. Saat berikutnya, Han Xiao tidak lagi ragu-ragu dan mengaktifkan fungsi pemadatan formulir informasi dari pohon dunia. Bas. Sosok Han Xiao langsung tenggelam oleh cahaya yang mirip dengan ledakan besar alam semesta. Seolah-olah cahaya tak berujung menyembur keluar, memenuhi visi semua orang. Pada saat ini, semua orang di masyarakat galaksi merasakan sesuatu dan secara tidak sadar memikirkan Black Star. Pulau Naga Terapung, lantai atas istana. Ames berdiri di balkon dengan tangan di belakang, menatap galaksi yang cerah. Rambut panjang dan gaun hitamnya berkibar tertiup angin seperti api hitam. Bu, aku baru saja memikirkan ayah, suara kekanak-kanakan terdengar di belakangnya, dan seorang gadis kecil bergaun berlari keluar dari ruangan. Dia tersandung dan hampir jatuh di tengah jalan. Gadis kecil ini berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Dia tampak seperti diukir dari batu giok, dan wajahnya sedikit gemuk. Matanya hitam seperti permata, dan dia tampak hidup. Dia terlihat sangat imut dan meriah. Dia adalah satu-satunya keturunan yang dimiliki Ames dan Han Xiao. Ames berbalik dengan ekspresi menyayangi. Dia memeluk putrinya dan menggosok hidungnya. Aku juga merindukan ayah. Gadis kecil itu memeluk lengan Ames dan tetap nyaman dalam pelukannya. Dia mengedipkan matanya yang besar dan berkata dengan sedikit keluhan. Ayah sudah lama tidak datang menemuiku. Kemana dia pergi? Dia melakukan pekerjaan besar di luar sekarang. Ames tersenyum. Kapan ayah akan kembali? Mata gadis kecil itu melebar karena penasaran. Aku juga tidak tahu. Ames menggelengkan kepalanya. Dia memeluk putrinya dengan satu tangan dan menunjuk ke langit berbintang yang dalam dengan tangan lainnya. Namun, dimanapun dia berada, dia pasti akan mengawasimu. Ketika kamu dewasa, dia akan kembali. Alam semesta yang sebenarnya, tata surya, di belakang Neptunus. Sebuah stasiun ruang angkasa eksplorasi kecil yang ditutupi cat hitam dan biru melayang dengan tenang di luar angkasa, menyamar sebagai meteorit. Itu tampak tidak mencolok. Pada saat ini, di ruang observasi stasiun ruang angkasa, beberapa makhluk cerdas yang mengenakan pakaian luar angkasa berat sedang menyesuaikan peralatan mereka. Tubuh mereka berbentuk seperti manusia, tetapi mereka memiliki kulit keras yang ditutupi duri. Mereka pendek, rata-rata sekitar 1,3 meter. Sebagian besar instrumen ini adalah perangkat pengamatan jarak jauh. Di atas instrumen adalah layar padat, yang menampilkan pemandangan kota-kota di bumi. Pada saat ini, salah satu humanoid berduri di ruangan itu menyalakan perekam video, berdeham, dan berbicara dalam bahasanya yang unik. Tahun planet ke-27081, catatan informasi. Perilaku target yang diamati sama seperti sebelumnya. Tidak ada kelainan. Kami belum ditemukan. Selesai. Hari yang membosankan lagi.
Seorang humanoid kurus berduri di sampingnya menyela dan menggeliat malas di kursinya. Cangkang keras dan tulang di tubuhnya membuat suara berderak. Orang yang merekam video itu sepertinya adalah kapten. Tanpa menoleh, dia menjawab dengan serius, kabar terbaiknya adalah tidak ada kelainan. Tugas kita adalah memastikan bahwa tidak ada ledakan teknologi pada target pengamatan sebelum kekuatan utama tiba, jika mereka mengembangkan senjata galaksi yang dapat mengancam kita. Ya. Aku hanya mengeluh. Aku sangat berharap bahwa shift berikutnya akan segera datang. Aku lebih suka membeku dan tidur daripada menatap peradaban permukaan yang lemah ini setiap hari. Aku benar-benar ingin pulang. Humanoid kurus yang berbicara sebelumnya terdengar tak berdaya. Kelompok makhluk cerdas ini bukan milik wilayah ini. Mereka adalah pengunjung jauh dari sistem bintang lain, dari peradaban Kabang. Untuk menemukan peradaban luar angkasa, peradaban Kabang mengirimkan regu eksplorasi ke galaksi. Mereka mengambil pesawat ruang angkasa eksplorasi dengan fungsi siluman yang terus-menerus diaktifkan dan melayang di alam semesta untuk jangka waktu yang lama. Semua anggota kru dimasukkan ke dalam kriostasis. Ketika jejak peradaban ditemukan, sistem kecerdasan buatan dari pesawat ruang angkasa akan secara otomatis membangunkan anggota awak yang tidak aktif. Kelompok Kabang ini adalah salah satu penjelajah galaksi. Bertahun-tahun yang lalu, ketika mereka datang ke tata surya, pesawat ruang angkasa menemukan detektor yang dikirim oleh peradaban bumi ke luar angkasa, sehingga membangunkan tim. Tim ini mengunci peradaban bumi melalui peralatan pendeteksi pesawat ruang angkasa, kemudian memilih lokasi terpencil, memperluas pesawat ruang angkasa mereka menjadi stasiun ruang angkasa kecil, menyelesaikan penyamaran mereka, dan bersembunyi di sana. Tim eksplorasi Kabang ini memegang prinsip tidak ikut campur, tidak berkomunikasi, dan tidak mengekspos diri. Mereka diam-diam menunggu di tata surya dan menggunakan peralatan pengamatan galaksi yang disediakan oleh pesawat ruang angkasa untuk memantau bumi untuk waktu yang lama tanpa ditemukan. Berhenti mengeluh dan lebih memperhatikan misi kamu. Kapten penjelajah Kabang mematikan perekam video, berhenti sejenak, dan berkata, kekuatan utama hanya berjarak 580 tahun planet dari kita. Kami tidak perlu memantau mereka terlalu lama dan akan bebas. Itu benar, aku benar-benar ingin mengakhiri misi secepat mungkin. Aku benar-benar tidak tahan makan salep nutrisi ini setiap hari. Aku benar-benar ingin kembali dan makan sesuatu yang enak. Kata anggota Kabang yang kurus dengan penuh kerinduan. Tim penjelajah ini telah lama mengirimkan kabar tentang keberadaan peradaban bumi kembali ke planet induknya. Armada besar peradaban Kabang sudah berangkat dari kampung halaman mereka, tetapi mereka belum berkembang ke tingkat teknologi Stargate. Armada besar telah melakukan perjalanan di alam semesta dengan kecepatan cahaya untuk waktu yang sangat lama, dan mereka tidak jauh dari mereka sekarang. Banyak penjelajah yang hadir telah bersembunyi di tata surya selama bertahun-tahun dan hanya pos terdepan. Meskipun teknologi mereka jauh di depan, mereka masih tidak berani untuk gegabah bersentuhan dengan peradaban bumi. Misi mereka adalah untuk memantau peradaban bumi sepanjang hari dan membimbing kekuatan utama berikutnya. Hanya ketika pasukan utama mereka tiba, mereka akan memiliki kepercayaan diri yang cukup. Apakah itu menyerang koloni atau menghancurkan mereka, itu akan menjadi sepotong kue. Mereka kemudian akan berpikir tentang bagaimana menghadapi peradaban permukaan ini. Kapten Kabang Explorer hendak mengatakan sesuatu, tetapi pada saat itu, radar pengintai stasiun luar angkasa tiba-tiba berbunyi dengan pemberitahuan mendesak. Berbunyi, bip, up. Semua orang tercengang. Mereka dengan cepat bergerak lebih dekat ke layar dan terkejut. Mereka melihat bahwa pembacaan di layar semuanya kacau. Ada apa? Kelompok penjelajah Kabang ini dengan cepat menyesuaikan instrumen, tetapi tidak ada masalah dengan itu. Berbagai parameter dunia luar semakin menunjukkan ketidaknormalan, terutama kelengkungan ruang. Pada saat yang sama, dengan peradaban bumi sebagai pusatnya, sejumlah besar lipatan spasial muncul, menyebar keluar dengan kecepatan yang mencengangkan. Apa ini? Tidak ada kejadian serupa di database. Mata semua orang terbelalak kaget. Pada saat ini, gelombang energi tak terlihat tiba-tiba meletus dan menyebar ke alam semesta. Itu langsung menyapu berbagai planet dan stasiun luar angkasa tempat mereka berada. Pembacaan energi langsung melebihi batas daya radar dan menyebabkannya terbakar. Semua orang terkejut dan dengan cepat menyentuh tubuh mereka, tetapi mereka tidak mengalami kerusakan apapun dari energi ini. Tingkat lonjakan energi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang terjadi? Saat kelompok mereka merasa sangat terkejut, lipatan spasial telah menyebar ke sekitar stasiun luar angkasa. Melalui jendela kapal, mereka menemukan bahwa semua ruang dalam pandangan mereka memiliki riak, seperti lipatan selimut. Dari sudut pandang mereka, seolah-olah seluruh alam semesta telah berubah menjadi rawa. Toren yang dibentuk oleh cahaya bintang dan materi gelap terus berputar. Di tengah lapisan kerutan, mereka sepertinya melihat ilusi aneh. Peradaban dan planet yang tak terhitung jumlahnya yang belum pernah mereka lihat sebelumnya mengambang dan menghilang. Tiba-tiba, mereka memiliki semacam firasat. Alam semesta ini tampaknya berubah. Perhatian, semuanya. Versi baru akan dirilis dalam 5 menit. Semuanya, bekerja lembur hari ini dan segera masuk. Aku akan memeriksa kamu, apakah kamu mendengar aku? Zhu Xiaohua memerintahkan dengan keras.
Melihat belasan karyawan di bengkel semuanya merespons, dia mengangguk puas, berbalik, berjalan ke kantor pribadinya, menutup pintu, dan melihat kabin game Galaxy baru di tengah ruangan. Dia menggosok tangannya dengan penuh semangat. Sejak seri video Black Star Army yang dibuat dengan ide, Bun Hit Dog, menjadi populer, karir Su Xiaohua berada di jalur yang benar. Dia menyewa lantai untuk digunakan sebagai studio dan memperluas bisnisnya, membuat merek. Saat ini, popularitas Galaxy telah mencapai puncaknya dalam sejarah, dan dia lebih memperhatikan bisnis utama ini. Galaxy telah memasuki pembaruan versi 2 hari yang lalu, dan hari ini adalah hari pembaruan akan selesai. Versi 6.0 akan dirilis secara resmi, jadi dia menanggapinya dengan sangat serius dan bersiap untuk masuk sesegera mungkin. Memikirkan versi baru membuka kunci level yang lebih tinggi membuat hati Su Xiaohua gatal. Meskipun alur cerita, Galaxy, tampaknya menuju perdamaian, dan akan sangat sulit untuk menemukan titik ledakan lagi, dia percaya bahwa para pemain akan menjadi karakter utama panggung setelah Galaxy. Sekarang mereka telah dibuka ke Calamity Grade, karena level mereka terus meningkat, para pemain yang berharap dunia berada dalam kekacauan pasti tidak akan dapat menahan diri. Mereka pasti akan menyebabkan kekacauan dalam permainan, yang akan menyebabkan konflik yang tak terhitung jumlahnya dan cerita menarik yang menarik. Dengan cara ini, pasti tidak akan ada kekurangan bahan untuk membuat video. Su Xiaohua sudah punya ide, dan dia berencana untuk menyesuaikan fokus video. Dia tidak akan lagi fokus pada Black Star Army tetapi pada berbagai pengalaman para pemain dan organisasi NPC, membuatnya menjadi berbagai seri dan catatan wawancara. Memikirkan persediaan bahan yang tak ada habisnya dan kemungkinan penjualan besar membuatnya sangat bersemangat. Aku akan menjadi kaya lagi. Su Xiaohua sedang dalam suasana hati yang gembira saat dia dengan terampil berbaring di kabin permainan. Pintu tertutup, dan penghitung waktu mundur untuk pembaruan ditampilkan di layar. Dia menatap dengan mata terbuka lebar pada waktu yang berlalu dalam hitungan detik. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoyangkan kakinya karena dia merasa waktu berjalan terlalu lambat. Hanya beberapa detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Baiklah. Pada detik terakhir, hitungan mundur di layar bawaan berubah menjadi antarmuka login, dan akhirnya menjadi versi 6.0. Su Xiaohua sangat gembira dan tidak sabar untuk memulai kabin permainan. Dia dengan cepat menutup matanya dan bersiap untuk memasuki permainan. Namun, setelah menunggu lebih dari 1 menit dengan mata tertutup, dia tidak memasuki Galaxy seperti sebelumnya. Su Xiaohua tidak bisa tidak membuka matanya. Aneh, mengapa aku tidak bisa masuk? Apakah kabin game tidak berfungsi? Tidak mungkin, ini diubah 2 hari yang lalu. Su Xiaohua membuka kabin permainan dengan bingung dan memanjat keluar lagi. Dia berjongkok untuk melihat apakah ada masalah dengan tutup kabin permainan. Namun, pada saat ini, ada ketukan di pintu. Beberapa karyawan masuk dengan ekspresi tak berdaya. Bos, ada masalah. Tak satu pun dari kita dapat masuk. Dalam. Jadi aku bukan satu-satunya. Sepertinya ini bukan tentang kabin game. Sudahkah kamu melihat situs web resminya? Aku melakukannya. Sepertinya tidak ada yang bisa masuk. Mendengar ini, Su Xiaohua tertegun sejenak. Dia berjalan ke komputer, membuka situs resmi, Galaxy, dan memasuki forum. Dia menyadari bahwa ada banyak pemain yang memposting, tetapi tidak satu pun dari mereka yang bisa masuk. Sepertinya ada bug di versi baru. Mungkin prosesor foton itu sendiri tidak berfungsi. Tapi itu aneh juga, tidak ada yang bisa masuk. Para pejabat mungkin akan mengirim pemberitahuan untuk menjelaskan masalah yang begitu besar. Kenapa tidak ada respon? Su Xiaohua melihat-lihat pos itu, bingung. Kenapa kamu tidak bertanya? Seorang karyawan menyarankan. Baiklah. Aku akan bertanya kepada pejabat. Su Xiaohua mengangguk. Dia diundang untuk menghadiri beberapa musim Liga Pro sebagai tamu, jadi dia memiliki saluran internal untuk menghubungi pejabat dan menanyakan situasinya. Su Xiaohua mengambil ponselnya dari meja dan membuka aplikasi media sosialnya. Dia menemukan seorang pejabat yang dia kenal dan akan mengirim pesan untuk bertanya. Namun, pada saat ini, ada keributan di luar kantor. Apa yang terjadi di luar? Kenapa berisik sekali? Su Xiaohua mengerutkan kening, menghentikan pesannya, dan berjalan keluar dari kantor. Dia melihat semua karyawan berkumpul di dekat jendela, melihat ke atas seolah-olah mereka sedang melihat sesuatu. Apa yang kalian lihat? Kembali ke postingan kamu. Su Xiaohua sedikit tidak puas. Dia berjalan dengan langkah besar dan juga bersandar di dekat jendela. Dia tanpa sadar melihat keluar dan tiba-tiba berhenti. Di jalan di luar jendela, semua pejalan kaki berhenti dan melihat ke langit. Semua balkon dan jendela bangunan di sekitarnya membuat orang-orang menjulurkan kepala, menatap ke langit, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Melihat pemandangan aneh ini, hati Su Xiaohua menegang. Dia perlahan melihat ke langit. Malam baru saja berlalu, dan malam baru saja tiba. Galaksi yang cerah telah muncul di langit, dan lebih banyak bintang bersinar di langit malam. Bintang-bintang itu seperti air terjun, tergantung terbalik di Bima Sakti, bergoyang dan berputar. Langit tampaknya telah menjadi pusaran air, benar-benar terdistorsi seolah-olah seseorang sedang mengaduk langit.
Ini. Zhu Xiaohua menatap kosong ke pemandangan ini, sama sekali tidak menyadari bahwa mulutnya terbuka lebar. Sama seperti semua orang tercengang, riak spasial tiba-tiba muncul di langit, dan armada galaksi muncul dari udara tipis, menarik perhatian semua orang. Zhu Xiaohua juga melihat ke atas, tetapi matanya tiba-tiba melebar. Dia menatap kosong pada lambang yang sama pada baju besi luar kapal perang ini. Lambang ini terlalu familiar, ia mengenalinya secara sekilas. Sebelum orang banyak bisa bereaksi, sosok yang lebih akrab tiba-tiba muncul di udara. Seolah-olah dia terbangun dari tidur nyenyak, saat dia membuka matanya dengan muram. Ekspresi sosok ini perlahan berubah dari tatapan kosong menjadi kejutan yang menyenangkan sebelum akhirnya berubah menjadi nostalgia. Kampung halamanku, aku kembali. Meskipun dia jauh, untuk beberapa alasan, suaranya seolah mengabaikan jarak dan terdengar di hati semua orang. Pada saat ini, Zhu Xiaohua, seperti semua karyawan di sekitarnya, merasa seperti dia telah jatuh ke dalam rumah es. Wajah mereka dipenuhi dengan kebingungan, dan pikiran mereka kosong. Pada saat ini, sosok di langit sepertinya merasakan kehadiran seseorang yang dikenalnya. Dia melihat ke bawah dan menatap Zhu Xiaohua dari jauh. Zhu Xiaohua sepertinya terbangun dari mimpi. Dia mundur beberapa langkah dengan tidak percaya, tersandung meja, dan jatuh ke tanah. Matanya hampir keluar dari rongganya, dan wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mulutnya bergetar, dan suaranya tanpa sadar naik. Hitam, bintang hitam. Pada hari ini, dunia mengalami perubahan besar. Hantu yang tak terhitung jumlahnya yang seharusnya menghilang sejak lama muncul kembali. Beberapa menyebutnya sebagai invasi alam, sementara yang lain menyebutnya sebagai titik balik takdir. Ada yang merasa ini kasus burung merpati yang menempati sarang burung murai, sementara yang lain merasa ini kasus pohon yang menyebarkan cabang-cabangnya. Beberapa percaya bahwa ini adalah awal dari akhir, sementara yang lain percaya bahwa ini adalah kelanjutan dari kehidupan. Tapi tidak peduli apa yang mereka pikirkan, semua yang terjadi pada hari ini diingat oleh banyak orang, dan sebuah era baru lahir. Selesai.